Yes, balik lagi di channelnya File Studio with Papa Grafer. Papa Fotografer. Pipap apa sih dipanggil? Popo. Tapi Ayah. Cemidut. Agak alay ya panggilannya, agak dia alay bukan ya. tim. dari pacaran Cemidut. Cuman kalau Cemidut. Papa Grafer Papa Dut. Oke. Baik lah. Nanti rambut kita samain dulu ya. Oh jangan dong. Saya masih menutupi Coba semua. kasih bahasa Indo. Anda kenapa pakai topi? Biar beda. Branding Oh, dong. Iya. Branding dong. Kalau saya sih lifestyle saya sederhana. Iya, kayak warung masin Padang. Biar terpersona. Oke. Yes. Sekarang Bahas apa nih? kita akan bahas agak serius nih kali ini ya. Serius, oke. Tadi kita awali dengan bercanda padahal. Iya ya. Tetap ringan. Iya, oke. Kali ini kita akan ngebahas mengenai Kaki kita kena barusan. ih, ada kode apa sih? Ada brokot apa sih? Satu lagi gitu ya. Ya brokot ya sekarang ya. Oke, Alright. sekarang kita akan ngebahas Yang tentang lagi rame ya. lagi rame. Di Facebook, di Twitter. Di Twitter apa lagi? Ya, Facebook. Twitter juga apa rame. lagi? Yes. Tentang sesuatu berkaitan legal. 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 Berkaitan Yes. dengan hak cipta juga kan. Dengan Hak cipta, hukum, hak Berarti cipta. Iya. konsumen juga. Dan sikap ya. Hak konsumen. Yes, Ya, hak dan sikap. konsumen. Yes. Oke. Pernah loh dikirimin surat sama tim legal dulu. Oh, oke. Tahun 2014-15 lah. Iya ya. Jadi itu ada ya. kita ngerjain untuk sebuah klien, sebuah apa ya, company profile ya, mungkin iya, lebih buat banyak company company profile. Kita ngerjain photoshoot buat mereka, udah selesai, terus kita seneng dong, kita pengen portfolio itu muncul di web kita Yes, dong. yes. Ini kan klien keren gitu kan, Ya. kita upload udah. Beberapa bulan awal sih baik-baik aja. Betul. Kemudian katakan mungkin hampir setahun, Oke. saya dapat email. Email kop suratnya bukan kop surat klien saya, Bukan perusahaannya, bukan perusahaannya, Kuasa hukumnya itu yang dengan. kantor hukum. kantor hukumnya. Jadi di situ dia bilang saya menemukan foto klien perusahaan X ini di web Anda yang ini. Kemudian saya mewakili klien saya keberatan, minta diturunkan, dikasih waktu 7 kali 24 jam kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak akan dibawa ke ranah hukum. Jiper dong Pak. Kita nggak ngerti hukum. Aduh, oh yaudah hapus. Ya udah saya hapus. Nah ternyata belakangan kita tahu dan mirip dengan apa yang ramai kemarin. Yes. Tentang kita membuat karya fotografi. Betul. Gitu ya. Ternyata kita dilindungi undang-undang Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta, Yes. Nah, kita bahas. Hak cipta itu ada apa aja nih? Hak Ada dua, kan? ekonomi dan hak moral. Ya. Betul. Hak ekonomi itu hak Kita mendapatkan keuntungan duit, ekonomi ya. Kreativi dari situ ya. Kreativi Ya. dari situ. Sementara hak moral itu kan hak disebutkan. Disebutkan Ya, kalau siapa kita penciptanya. sebagai Ya, kalau penciptanya. misalkan saya Ya. sebagai wedding photographer ada WO yang mau pakai atau misalkan MUA yang mau pakai foto saya, Ya. harus nge-tag si heroesnya. Ya. Atau memang menuliskan kredit ya. Karena kan saya juga nggak minta hak ekonomi di sana, minta kan hak moral seperti Moral. itu ya. Yes. Nah, tapi kadang kita juga harus hati-hati kan Yes, saat betul. kita membuat foto potret. Nah. Foto potret itu kan intinya foto yang ada orangnya. Ya. Kalau saya dan Satria kan kebetulan memang Betul. di fotografi potret ya. Tapi termasuk di wedding fotografi kan ada orangnya. Ya, selalu. Saat kita menggunakan foto potret itu kan harus ada model rilis. Model rilis. Model rilis. Nah, kemarin gimana cerita tentang model rilis tuh? Jadi model rilis itu kan diberikan, cuman memang orang ini tuh insecure dengan penampilan fisiknya. Oke mas, kalau nanti mau upload bilang saya dulu ya, pilihin fotonya dulu ya. Jadi approval by saya. Oke. Oh sebentar nih, di sini agak keberatan karena akun Instagram punya saya sebagai kreatornya juga. Ya. Menurut saya tidak ada masalah dengan bentuk fisiknya, cantik-cantik aja kok gitu. Oke. Tapi dia keberatan karena lagi merasa gendut dan lain sebagainya lah gitu. Jadi akhirnya bersepakat untuk meredam konflik itu, debat itu. Jadi ya saya tidak upload foto itu sama sekali. Padahal punya hak ya kalau misalnya mau upload. Punya hak. Iya. Karena sudah menyetujui namanya model rilis Iya. seperti itu. Jadi kan gini ya, kalau di foto potret tuh kita yang motret, kita yang memotret, Yes, otomatis hak cipta itu milik kita. Ya. betul. Ya, tapi saat kita akan menggunakannya, Nah, kita harus meminta izin dulu ke orang yang ada di yang dalam dilibatkan, foto itu. yang dilibatkan Ya. ya. Nah, kalau kita kan sekarang ya sama-sama kita udah melakukan itu di awal, oke, kita photoshoot, setelah photoshoot isi model rilis ya. Ya. Betul. Jadi udah selesai.
foto itu tetap punya kita dan kita dari awal sudah mendapat izin dari yang bersangkutan. Iya. Kecuali kasus kayak tadi orangnya tidak berkenan. Ya. It's okay. Akhirnya kita nggak boleh pakai itu. Tapi kalau misalkan ternyata udah beres photoshoot, disodorin model rilis nggak mau? Nggak mau. Nah, itu sama. Itu hak dia. Itu Sebetulnya hak itu hak dia. Tapi kan balik lagi, apakah dari pemotretan itu udah terpenuhi hak ekonominya? Yes. Udah terpenuhi hak moralnya atau Betul. belum? Kan Belum. gitu. Kalau kadang kan ada klien yang Mas, saya dulu pernah motret wedding gitu, Pak. Mas, setelah selesai jadi album deliver ke kita, tolong semua hapus. Ya. Nah, it's okay hapus. Special tapi case kita kalau itu kan. minta bayaran lebih. Nah, add-ons-nya ya. Add-ons. Itu kayak apa ya, pemegang hak ciptanya udah dioperin ke dia, betul. udah nggak kita pegang lagi. Betul. Gitu. Itu kan juga ada ininya ya, ada ketentuan ya, bisa secara legal ya. Iya, harus. Penyerahan hak cipta ya. Iya, itu kan bisa didaftarin lagi penyerahan hak ciptanya atau Ya. harus tertulis kan? Betul. Termasuk tadi model rilis harus tertulis. Yes. Tertulis zaman sekarang kan nggak mesti ini ya. Nggak perlu tinta Nggak mesti basah gitu tinta ya. basah, bisa di Betul. website. Bisa di website. Balik lagi dong ke yang tadi yang Tentang hukum disebutkan tadi. sama kuasa hukumnya. Ya. Yang ternyata kan akhir-akhirnya baru sadar. Ya, Kang Azmi itu motret sebenarnya kan punya apa ya? Hak cipta akan karya. ya betul. Ya. Nah, Pertanyaannya, Yang Anda apa? berarti bener pertanyaannya. Jadi gini kita harus pertanyaannya adalah gini-gini dulu. Banyak brokot Kita ini tarik sama di brokot. Jadi gini, Sih nunggu pertanyaan terus. Ditunggu gini loh. berarti kan sebenarnya Kang Azmi itu tidak take down juga nggak masalah sebenarnya kan? Enggak masalah. Kalau kita udah tahu undang-undangnya kan? Iya kan, Iya. karena kan baru taunya Sekarang. Sekarang. Let's say 2 tahun terakhir 2 kita tahun terakhir. mulai Kan waktu mulai itu concern 2015 mempelajari itu. belum tahu apa-apa. Iya. kaget. Iya, kaget. Padahal undang-undangnya dari 2014 ya. Jadi kan Kita udah merasa dilindungi. seolah-olah kan jadi secara psikologis kan jadi Iya. kok kita salah ya? Heeh. Iya, padahal enggak. Nah, Nah, kalau misalkan sekarang motoin brand lagi terus disuratin lagi sama kuasa hukumnya, apa yang akan kalian lakukan? Sekarang kita akan Balas bilang. lagi dong. Kita Lagi surat-suratan. dong. Anda orang Iya. hukum, suratin saya. Ini kan ada undang-undang Nah, kayak gitu ya. gitu. Nah, iya. Itulah kenapa kita sebagai fotopreneur perlu ya tahu tentang literasi hukum yang berkaitan dengan pekerjaan kita profesi ini. kita, iya. Jadi nggak jiper, Pak. Nggak jiper atau bahkan gini. Kita pernah kontrak dengan salah satu brand. Ya. Ada sebuah pasal, waktu itu pasal tentang hak cipta. Di situ dia tulis langsung, semua foto dari pemotretan ini gak boleh disebarluaskan kemanapun sampai kapanpun. Iya. Meskipun kontrak ini telah selesai. Waktu itu kita hanya kontrak 6 bulan, tapi pasal itu bunyinya selamanya. Di situ, kalau saya sebagai fotografer ya, merasa pekerjaan kita tuh atau profesi kita direndahkan sekali. Betul. Di situ. Dia langsung sikat habis undang-undang tentang hak cipta tadi, hak ekonomi kita, moral langsung Oh iya, dan bantai habis. hak cipta jadi punya dia. Jadi punya dia. Jadi punya dia. Iya. Dan saya langsung ya terus terang sekarang tidak happy, pernah pegang klien itu pun tidak happy. Tidak happy. Kita waktu itu 6 bulan selesai kontrak, saya nggak mau perpanjang lagi. Tapi bisa di sebuah kontrak, apalagi kita kemudian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar, punya tim legal. It's okay, untuk sekarang kita lebih berani. Ya. Apalagi kita paham dasar hukumnya ya. Berani bukan sok jago Bukan ya, sok jago, tapi bukan. minimal kalau ada klausul hukum yang Ya. salah paham nih, kita bisa menjawabnya. Betul. Betul. Gitu. Jadi kita punya posisi yang Nah, kuat juga. Punya posisi. Nah, karena gini, kan pernah ngambil kelas tentang kontrak nih Ah, iya. beberapa waktu lalu. Iya, iya. Jadi gini Pak, kalau kita udah bikin kontrak kerjasama, meskipun tadi ada undang-undang tentang hak cipta misalnya ya, kemudian kita bikin kerjasama, sama-sama menandatangani surat kerjasama ini tuh asasnya tuh ya, kalau di belajar tuh kayak ini berlaku seperti undang-undang bagi masing-masing yang terikat. Oke, berarti kuat banget ya. Kuat banget. Makanya harus hati-hati saat kita udah nanda tangan. Ini undang-undang saya yang berlaku kita berdua nih. Jadi undang-undang tadi sudah disepakati tidak berlaku ya. Kita percaya atau kita pegang kontrak yang ini. Oh gitu. Seperti itu. Jadi harus hati-hati. Oke, harus paham berarti memang ya. Harus paham. Harus paham. Ini bahaya juga sih. Karena yang kemarin itu lucunya kan dia mereview ada YouTuber, kasus kemarin. mereview sebuah produk. Terus yang nggak suka adalah tim legalnya. Ya. Menyurati Surat keberatan ya. Ya. Karena kualitas video. Ya. Iya. Ya. Saya pikir karena tidak izin untuk mereview barang itu. Tapi ternyata lebih ke kualitas videonya. Iya. Iya kan? Agak lucu juga. Tapi beberapa pihak ini menyebutkan adalah gimmick marketing.
Tapi kan branding image negatif dong. Ya. Ya, dan ternyata bukan. Ternyata bukan ya. Ternyata Setelah bukan. kita telusuri, Ya, lebih tepatnya Bapak ini menelusuri, ternyata itu bukan gimmick marketing. bukan. Dan orang di dalamnya kelimpungan ya Pak ya. Gara-gara kelakuan. Iya. Padahal kan kalau misalkan saya sebagai konsumen untuk mereview itu sangat sah. Sah-sah Iya aja dong. karena konsumen itu punya hak untuk memberikan pendapat dan Ya. didengarkan keluhannya. Betul. Nah, Itu review dilindungi kan undang-undang ya? Iya, Iya, betul. hak konsumen ya. Ya. Perlindungan konsumen ya. Ya, betul. Siapnya emang kalau misalnya kita sebagai konsumen yang emang udah ngeluarin uang untuk pakai jasa itu, nge-review itu emang apa adanya gitu. Betul. Tidak dibuat-buat. Karena di awal pun ketika kita meminta mereka untuk mereview, tidak ada yang bagus ya. Bintang 5 ya, enggak. Oke, itu bagus ya, bagus aja. Tapi pelajaran yang paling penting dari ini sebenarnya satu ya. Apa? Menjaga brand itu penting. Jadi kita satu Iya. harus membangun Nah, Lama lagi. lama lagi kan membangun. Jatuhnya cepat ya. jatuhnya sekali jatuh langsung. Iya.